Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anak kelas 9 SMP Ihsan Kamil, kita lanjut materinya ya. Setelah kemarin kita PTS, sekarang kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang novel. Silakan Anda buka bukunya di halaman 36. Nah, di situ ada contoh novel, sempalan novel ya, yang judulnya Upacara Bendera. Silakan nanti Anda baca ya. Itu sempalan novel. Oke, kita lanjut dengan perkara novel. Apa itu novel ya? Ya, jadi perkara novel, novel adalah jadi novel Sunda ini nyata novel nu ditulisna make bahasa Sunda. Nah, pasti ya, jadi novel Sunda itu adalah novel yang ditulisnya make bahasa Sunda. Oke, lanjut. Novel ini asalnya tina bahasa Latin. Jadi novel ini asal dari bahasa Latin, jadi dari novus ya atau anyar. Nah, robah deui jadi kecap novulus, terus robah deui jadi novel. Nah, jadi awalnya itu dia dari bahasa Latin novus atau anyar ya, terus berubah menjadi novelus, terus berubah lagi menjadi novel seperti sekarang kita kenal. Oke, pengertian novel. Novel teh nyaeta prosa rekaan atau fiksi ya dina wangun lancaran tur alur ceritana ngaran cabang atau kompleks. Nah, jadi novel adalah cerita rekaan atau fiksi ya dalam bentuk lancaran dan alur ceritanya ini dia kompleks merancabang. Ya, jadi contohnya kalau Anda melihat film Dilan gitu ya, Dilan 90 sampai 91 itu dia dari novel ya, jadi ceritanya itu merancabang. Ada si Dilan, ada si Milea, ada kepala sekolah, ada ibunya, ada ayahnya ya. Jadi ceritanya kompleks tentang sekolahan, tentang keluarga, tentang hubungan Milea dengan Dilan ya. Itulah prosa. Jadi hanya rekaan atau fiksi, tapi ceritanya kompleks, bercabang-cabang ya. Itu novel. Nah, jadi di novel biasanya tokohnya loba. Nah, dalam novel itu biasanya tokohnya banyak. Terus alurnya panjang, latarna leluasa, tur eusi ceritana nyaritakeun kehidupan sapopoe. Ya. Jadi novel itu biasanya tokohnya loba. Jadi kayak film Dilan tuh ya. Jadi novel Dilan itu tokohnya tuh banyak. Kan saya bilang tadi ada Dilan, ada Milea, ada orang tuanya Milea, ada orang tuanya Dilan, ada di sekolah, ada teman-temannya Dilan, ada kepala sekolah, ada guru, semua. Jadi tokohnya banyak. Terus alurnya panjang. Ya, Dilan itu kan ada Dilan 1 dan ada Dilan 2 ya. Jadi ceritanya itu nyeritakan kehidupan sepopoe ya. Kehidupan itu kehidupan sehari-hari ya. Kalau latarnya tentang sekolah, kayak Dilan kan dia menceritakan tentang sekolah ya. Jadi latarnya sekolah, rumah ya. Jadi eh, ceritanya pasti menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Nah, itu novel ya. Nah, kita lanjut. Dalam perkembangannya atau kemekaran novel Sunda, jadi dina kemekarannya sastra Sunda, novel teh dianggap karya sastra sampuran tina sastra Walanda. Jadi dalam perkembangan sastra Sunda, novel ini dianggap ya karya sastra kutipan dari sastra Belanda. Jadi karena di tahun sekian ya kita dalam kolonial Belanda, jadi banyak sastra-sastra Sunda itu kadang-kadang ya dari samperan sastra Sunda ya, jadi dari kutipan dari istilahnya kutipan dari sastra Belanda ya. Awalnya kemekarannya itu Sunda itu dari samperan dina sastra Sunda sastra Belanda. Oke, nah memang modal novel dina sastra Sunda lolobana pengarang teh ngarang dangding jer wawacan. Jadi sebelum munculnya novel itu dalam sastra Sunda itu banyaknya pengarang teh ngarang dangding jeung wawacan ya. Jadi sebelum ada novel itu di tahun 1914 jadi orang Sunda itu sastra Sunda itu banyaknya dia pengarang itu mengarang dangding atau dangding dan wawacan ya. Jadi apa itu dangding dan wawacan itu ada di kelas 8 ya. Silakan nanti Anda baca lagi. Jadi sebelum novel itu sastra Sunda itu sudah banyak pengarang, cuman belum mengarang novel. Ya, dia masih mengarang wawacan atau dangding. Ya, terus novel pangheulana anu medal dina sastra Sunda judulna Baruang Kanu Ngarora. Ya, karya D.K. Ardiwinata.
Nah, barulah di tahun 1914 ini muncul ya, muncul novel yang pertama, yaitu judulnya Baruang Kanu Ngarora. Ya, ini karya D.K. Ardi Winata di tahun 1914. Barulah muncul pertama karya sastra Sunda yang pertama atau novel yang pertama. Nah, setelah novel Baruang Kanu Ngarora ini muncul, terus di tahun 1928 itu muncul lagi novel yang judulnya Agan Permas ya, karangan Yuhana. Terus ada lagi Siti Rohayati 1927 karangan Muhammad Sanusi. Terus Mantri Jero 1928 karangan R. Mehmet ya, sastra Hadi Firawira. Nah, yang selanjutnya di tahun 1940 nepi ka 1950 novel Sunda medal ngan dua. Nah, di tahun 1940 ini novel Sunda ini lahir cuma dua, nyata Gogoda Kuna Ngalora karangan M. Salamun dan Jeng Marjanah karangan Suwarsi Jojo Puspito. Nah, di tahun 60-an karya sastra Sunda ini mimiti ngeliat deui. Nah, di tahun 60 karya Sunda ini mulai menggeliat lagi ya, mulai menggeliat lagi pengarangnya. Nah, pengarang Sunda di zaman ini ada Yus Rusamsi, novelnya itu Dede ya judulnya. Pileuleyan jeung Wilujeng Enjing. Terus Minesmana novelnya Nafsu Nu Mata Kaduhung. Nah, Anis Sudarma nulis novel Pemuda Desa jeung Mojang Kota ya. Dan banyak lagi ya. Nah, di situ di tahun 70-an medal lagi novel Ngebuang Maneh karangan Ki Umbara. Nah, karangan Ki Umbara, terus Pipisahan karangan RAF, terus Puputon karangan Amelia, ya itu di periode tahun 70-an. Nah, di tahun 80-an nah muncul lagi novel Buruan karangan Amelia, novel cinta Pabuliat karangan Edi D. Iskandar. Ya, terus ada lagi Bintang Pasangten ya, karangan Usep Romli dan lain sebagainya nih di tahun 80-an. Nah, di tahun 90-an muncul lagi novel Prabu Wangi Sutah. Nah, tahun 91, terus karangannya ini Yosef Iskandar, Pamanah Rasa tahun 91, karangan Yosef Iskandar. Terus Tanjur Nu Juritan Jaya di Buana tahun 1991 juga. Ini karangannya Kang Yosef Iskandar ya. Nah, terus di tahun 93 judul lagi Kang Yosef ini bikin lagi karangan. Ya, judulnya Putri Subang Larang tahun 91 ini Kang Yosef. Nah, di tahun 98 ada karangan Tatang Sumarsono, ini judulnya Katineng. Ya. Nah, terus yang terbaru ini di tahun 2000-an, ini karangannya Holisoh ME, judulnya novelnya itu Galuring Gending karangan Tatang Sumarsono. Nah, ya itu contoh kemekaran novel Sunda yang dari pertama muncul tahun 1914 sampai ke tahun 2000-an. Oke, cukup sekian ya materi kita tentang novel. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Jadi sekarang tentang novel ya. Di novel yaitu prosa rekaan atau fiksi ya dalam wangun lancaran yang alur ceritanya itu ngaran cabang atau kompleks. Ya, jadi di novel biasanya tokohnya loba, nah, alurnya panjang, lantaran latarnya leluasa, tur si citana nyeritakan kehidupan sepopoe. Itulah novel ya. Jadi cukup sekian materi singkat dari saya ya. Mudah-mudahan bulan-bulan ke depan kita bisa tetap muka ya, karena dengan online ini kita terbatas waktunya ya. Cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.